Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mapping pair dari NZD-USD. Nah, jika teman-teman melihat analisa saya beberapa minggu yang lalu ya, itu di mana saya mengatakan bahwa NZD-USD terjadi penurunan koreksi di mana dari wave 3 ke wave 4 ya. Itu mungkin sekitar tanggal 18 Januari saya ada upload videonya. Nah, karena di sini asumsi kita adalah sedang melakukan koreksi, maka posisi dari harga ini adalah lebih cenderung bisa menjadi pola zigzag, bisa menjadi pola triangle dan bisa membentuk pola flat dan pola combo. Nah, karena saya udah hitung ya kemarin dari wave-nya di sini ya, ini membentuk pola impuls ya, di sini 1, 2, 3, 4, 5, maka di sini bisa menjadi 1. Nah, ini 1. Ini possible 1, 2, di sini kemudian 3, 4, 5. 5-nya naik seperti ini. Nah, tapi koreksi dari wave-nya ini, koreksi dari wave 3 ke 4 ini disebut karena 4 ini berarti ada kemungkinan ada beberapa pola. 70% itu area polanya adalah pola triangle atau pola flat. Jadi kalau lihat dari pola struktur seperti ini bisa menjadi pola A, B, C, W, X, C, atau menjadi pola jadi seperti ini. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ya, jadi ini polanya A, B, C, W, X, C, double zigzag atau poin A di sebelah sini. Bisa juga seperti ini. Nah, jadi pada saat dia terbentuk C, maka dia harus break dari poin B ini untuk memvalidkannya ya. Kemarin sudah saya bahas dari poin ini harus di break. Maka di sini ada menjadi pola yang kita kenal dengan pola triangle ya. Oke, di sini berarti kalau saya lihat dan kita mapping ya, poin A di sini. Kemudian poin B-nya di sini dia naik. Kemudian ada bentuk lagi turun ke poin C. Nah, kemudian dia bentuk naik lagi di sini dan dia turun lagi di sini. Nah, kemudian dia naik. Nah, pada saat saya sudah asumsikan seperti ini membentuk pola triangle ya, disebut dengan kontrak triangle. Ada 4 pola triangle, salah satunya adalah kontrak. Ada ascending, ada descending, ada expanding. Nah, kalau ini namanya kontrak. Jadi poin C di sini teman-teman, itu tidak membreak dari poin A. Ya. Di sini, nah di sini. Nah, di sini bisa disebut poin triangle. Jadi pada saat sudah terbentuk pola A-nya di sini, 4-nya di sini, maka di sini besar kemungkinan akan menjadi pola impuls. Jadi pola dari sini ke 1A, B, C, 2 sampai naik 3, 4, 5. Possible dia akan memecah di sini. Nah, ini sebuah kemungkinannya seperti ini. Kenapa disebut pola triangle? Karena dia ada 5 struktur, tapi koreksinya 3. ABC, 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 ABC. Jadi polanya itu lebih cenderung ke koreksi ya. Ini kalau ini kontrak ya, saya sebut kontrak. Ini sebut kontrak. Nah, ini sini. Oke. Saya sebutkan lagi kalau pola dari triangle sendiri adalah 4. Yang pertama ada kontrak, kemudian ada ascending, descending, dan pola lagi satunya itu expanding triangle. Jadi simpel banget menggunakan Elliott Wave ini selama dari poin B udah di break dan price actionnya akan terus naik, possible harga dia tidak membreak dari poin wave 4 sini, dia akan valid dan kemudian akan terus naik. Simple banget ya teman-teman, kita menggunakan Elliott Wave. Pertama tentukan dulu invalidnya, baru kita bisa menentukan di mana area yang kita untuk entry, entah itu mau menggunakan pending order atau menggunakan instant buy, itu terserah teman-teman. Sekali lagi tentukan invalidnya dulu. Invalidnya tidak boleh break dari poin E di sini ya. Syarat dari wave 2 itu apa sih? Syarat dari wave 2 itu kan penarikan dari Fibo dari sini ke sini. Itu biasanya area Fibonya di mana? Kemarin sudah kita bahas mengenai pola impuls.
Maka area Fibo dari wave 2 itu biasanya area 50 dan 61. Betul ya? Setuju ya? Dengan peraturan seperti itu sebenarnya kita udah cantik untuk kita buy. Invite-nya di mana? Tidak boleh break dari sini, ya. Jadi simpel banget, setelah selesai maka dia akan terbentuk pola motif impuls, atau di sini bisa kita sebut dengan motif diagonal. Tapi kita lihat dari marketnya lagi ya, strukturnya seperti itu. Jadi possible harga untuk NZUSD sih saya masih asumsikan masih akan bullish. Nah, kira-kira di poin berapa sih area take profitnya? Kalau kita menggunakan Elliott Wave itu dari tarikan Fibo yang di sini, teman-teman. Dari 100-nya di sini tarik ke sini. Oke. Nah, dia akan ketemu titik area 123 sampai 161. Itu take profit yang ideal. Apakah akan sampai di sini? Ini ada tahanan, ada resisten di sini juga. Apakah akan memecah resisten ini, kemudian dia naik lagi? Nah, disinilah pentingnya kita menggunakan money management, ya. Jadi kalau dilihat dari NZUSD ini saya masih possible naik, asalkan sekali lagi asalkan dia tidak membreak dari poin E di sini, insya Allah dia akan naik kembali bullish, dan di sini kemungkinan besar akan di break, ya, kemungkinan besar akan di break. Apakah biasalah? Bisa, tapi sekali lagi ya saya memang mudah buy duluan sih kan. Kalau teman-teman lihat yang penting kita udah bikin plan sebelumnya, ya, bikin plan sebelumnya. Ini sedang 3 ke 4 koreksi, berarti kemungkinan dia akan naik kembali. Nah, tetap filter dengan menggunakan apa namanya dari indeks ya, indeks dolar ya. Kemudian dari kita cari pair lain dari USD CHF ya. Ini USD CHF ini, oke. USD CHF ini kalau teman-teman lihat di sini ada pola koreksi di sini. Ini koreksi. Berarti poinnya adalah di sini bentuk A, B, dan C, betul? Dan kalau misalnya dari sini A, B, C, maka di sini membentuk pola impulse bearish, ya. Kita asumsikan di sini selesai, di zona ini selesai. Maka di sini bisa membentuk pola 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita kasih marking dulu biar mudah ya. 1, 2, kemudian 3, 4, 5. Nah, setelah 5 selesai dia akan possible dia akan membentuk pola A atau 1, kemudian naik ke B atau kedua, kemudian turun lagi. Jadi posisinya seperti itu sih. Kalau kita lihat AO-nya bagaimana? Kalau kita menggunakan AO-nya kita lihat. Nah, ini AO-nya masih di bawah ya posisinya. Sedangkan di sini sudah nge-break area sini. Saya masih asumsi kenaikan untuk USD CHF itu hanya untuk pullback ya, selama harga dari wave 2 nya ini tidak di break ya. Jadi saya masih possible bearish ya dari sini. Kalau teman-teman lihat NU juga AO ini membantu untuk saya untuk melihat dari sudut pandang saya bagaimana AO ini sangat menarik sekali, karena saya cuma pakai RSI dan AO ya, cuma ini aja sih yang indikator saya gunakan. Jadi untuk melihat tren apakah dia sedang posisi bearish atau sedang posisi uptrend. Di sini kita kembali tadi ke NU ya. Nah, oke. Lihat dari NU sendiri, berarti setelah kita tentukan invalid ya, itu berarti dia akan harus membreak dari poin sini. Nah, di sini ada candle bearish possible, dia pecah, kemudian dia sampai ke area wave 3. Jadi kalau sudah dapat wave 2, saran saya jangan dilawan, jangan cari cari koreksinya. Saya lebih cenderung buy aja. Seperti ini ya, posisi bullish, tapi selama apa? Selama dari poin 4-nya tidak di break, ya insya Allah dia akan terus bullish. Apakah bisa gagal? Ya bisa. Tapi saya lihat dari AO-nya sendiri indikasinya masih di atas ini. Ya, ini AO-nya masih di atas. Kemudian AO yang di sini tidak berhasil membuat low break baru, tapi di sini sudah membuat AO ke atas seperti ini. Nah, kalau kita tinggal market seperti ini, carilah pair yang lain ya. Banyak sekali pair-pair yang lain yang teman-teman bisa dapatkan. Itu asal rajin-rajin aja membuka pair, tidak harus
seperti UJ, USD JPY, USD JPY. Nah, USD JPY, nah ini AU-nya sudah di atas ya, teman-teman, ada AU-nya di atas. Ini pertanda untuk lebih dari 4 bar. Nih, ada cross, itu pertanda bahwa saya prepare persiapan malah untuk buy-buy aja lagi, ya. Jadi bukan, tapi tetap jaga MM ya, teman-teman. Kita kalau nggak pakai AU, kan di sini ada teman-teman bisa melihat bahwa poin ini koreksi wave. Di sini A, B, kemudian di sini untuk 1, 2, possible 3, 4, kemudian dia masih akan memecah ini, dipecah. Nah, di sini insya Allah dia akan pecah naik seperti ini, insya Allah ya. Tapi saya tidak entry UJ, saya lebih cenderung ke apa tadi, NU ya, karena saya lebih suka per NU, AU, kemudian EU, XAU. Nah, XAU juga masih sama ya. Mungkin itu aja pandangan dari saya untuk NU. Jadi lebih dominan untuk NU saya karena pencinta per NU dan AUSI ya. Jadi kalau teman-teman lihat mapping saya itu memang lebih cenderung di AUSI dan NZUSD ya. Mungkin kita bahas untuk per GU-nya nanti mungkin minggu depan ya. Kita cari hari yang baik sekaligus di mana sih perkiraan menggunakan Elliott Wave forecast-nya untuk GBP USD. Tapi sekali lagi saya tidak entry di GBP USD ya. Saya lebih cenderung di per ini aja. Ya, mungkin itu aja pandangan dari saya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.